Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena begitu besar kasih-Nya kepada kita semua, sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di tempat ini secara hybrid dan juga live streaming melalui kanal YouTube GKI Serua Indah. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah hybrid dan juga live streaming melalui kanal YouTube GKI Serua Indah, kami mengucapkan selamat datang dan bergabung dalam persekutuan di GKI Serua Indah. Pokok-pokok warta untuk hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian umum Paskah Subuh dan Perjamuan Kudus pada pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Christian Dewantoro dan akan digabung juga dengan kebaktian remaja. Kemudian perayaan Paskah Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada hari ini pada jam 9 pagi dengan tema Yesus Hidup, Harapan Nggak Mati. Akan dilaksanakan di lantai 2. Mohon kehadiran orang tua anak sekolah minggu dan jemaat. Komisi Diakonia. Pelayanan di PWK Hana akan diadakan pada hari Kamis tanggal 9 April 2026 pada jam 10 pagi dengan dengan pelayan firman Bapak Immanuel Marino, didampingi oleh Majelis Pendamping Panitia Kristiana Eni, MC Ibu Elizabeth Bati, dan dilaksanakan di ruang ibadah PWK Hana Kedaung Ciputat. PA Kul akan kembali diadakan pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 pada jam 10 pagi dengan tema Bangkit dan Bersinarlah. Akan dilayani oleh Pendeta Des El Niat Gulo dengan MP Penatua Rosmina Daeli, MC Penatua Juliana M. Buki, dan dilaksanakan di lantai 2 sekretariat. Mohon kehadiran jemaat. Persidangan majelis jemaat diperluas akan diadakan pada hari Minggu tanggal 12 April 2026 pada jam 10 pagi setelah selesai ibadah. Akan dilaksanakan di lantai 2 sekretariat. Mohon menjadi perhatian jemaat. Peneguhan dan pemberkatan nikah. Berdasarkan percakapan gerejawi pranikah pada tanggal 8 Maret 2026 dan sesuai dengan tata gereja dan tata laksana GKI, apabila tidak ada surat keberatan yang sah dari jemaat, maka Majelis Jemaat GKI Sarua Indah akan melangsungkan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah atas diri Saudari Tiani Adindi Kristianingsih dari GKI Serua Indah dengan Saudara Leonardo Alexander, anggota Jemaat Gereja Bethel Indonesia BSD City. Kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2026 pada jam 10 pagi dilayani oleh Pendeta Christian Dewantara, akan dilaksanakan di GKI Pamulang. Mohon perhatian dan dukungan doa jemaat. Bina Pranikah. Diberitahukan kepada jemaat bahwa Komisi Pengajaran akan menyelenggarakan Bina Pranikah secara offline pada periode 11 April sampai dengan 2 Mei 2026. Bagi jemaat yang akan mengikuti dapat mendaftarkan diri melalui Saudara Yeskiel Jonathan. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Penggunaan kotak pembangunan. Dalam rangka mendukung upaya pembangunan di lahan Sukabakti 3, Majelis Jemaat membuka kembali penggunaan kotak persembahan pembangunan yang ada di depan, samping mimbar besar, ruang ibadah mulai 1 Februari 2026, dan kotak persembahan pembangunan juga sudah tersedia pada lantai dasar dan lantai mezanin. Bagi umat yang ingin memberikan persembahan pembangunan dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan pembangunan yang telah disediakan setelah kantong persembahan melewati umat. Himbauan parkir di sekolah. Dalam rangka menjaga ketertiban di sekitar area gereja dan sekolah Nusa Indah, Majelis Jemaat menghimbau kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membawa kendaraan pribadi pada saat ibadah minggu untuk memarkirkan kendaraannya pada lahan parkir yang sudah disediakan. Mohon perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pokok-pokok warta untuk hari ini. Untuk lebih lengkapnya, jemaat dapat membaca di warta jemaat dalam bentuk file PDF
Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Subuh ini kita berkumpul di antara sisa gelap dan lahirnya terang. Bumi yang semalam sunyi kini menyambut fajar. Kubur yang tertutup kini terbuka. Kristus bangkit dan bersamanya ciptaan diperbaharui. Mari kita rayakan Paskah bukan hanya sebagai kabar baik bagi manusia, tetapi sebagai kabar pemulihan bagi seluruh bumi. Umat diundang untuk berdiri. Mari kita nyanyikan lagu Yesus Bangkit, nyanyilah. Ibadah Paskah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dalam nama Anak Yesus Kristus yang bangkit mengalahkan maut, dan dalam nama Roh Kudus yang membarui kehidupan.
sejahtera dari Kristus yang bangkit menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Seringkali kita memaknai Paskah hanya sebagai kemenangan rohani. Namun pagi ini kita diingatkan bahwa ketika Kristus bangkit, bumi pun bergetar. Allah menjadi saksi kebangkitan. Kebangkitan Kristus bukan hanya memulihkan manusia, melainkan membuka awal ciptaan baru. Shalom yang merangkul manusia, sesama dan seluruh semesta. Hari ini, saat fajar menyingsing, kita merayakan Kristus yang bangkit dan memanggil kita menjadi manusia baru yang hidup dalam kasih, keadilan, dan tanggung jawab merawat bumi. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 194 ayat 1 sampai dengan 3. Engkau yang bangkit Maha Mulia. Saudara terkasih, Kristus bangkit membawa hidup baru
namun seringkali kita masih hidup dalam manusia lama. Serakah, acuh, melukai sesama dan merusak ciptaan. Mari kita datang kepada Allah, mengaku dosa kita secara pribadi. Umat dipersilahkan untuk berdoa terlebih dahulu secara pribadi, dan saya akan menutupnya dengan pengakuan dosa. Tuhan yang Maha Baik dan Pengasih, di hari Paskah ini kami datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa hidup kami masih sering tidak seturut dengan kehendak-Mu. Kami lebih sering mementingkan diri sendiri. Kami kurang peduli kepada sesama, dan belum bersungguh-sungguh dalam memelihara serta menjaga ciptaan-Mu. Ya Tuhan, kasihilah kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Perbaharuilah hati dan kehidupan kami, agar kami dapat menjadi manusia yang baru, yang setia kepadamu, bertanggung jawab dan bijaksana dalam memelihara serta merawat ciptaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita diambil dari Kolose pasal 3 ayat 12 dan 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di dalam Kristus yang bangkit kita telah menerima hidup baru. Dosa diampuni, relasi dipulihkan, ciptaan diberi harapan. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan.
Syukur kepada Allah. Pelengkap Kidung Jemaat 132 kita pujikan. Langit menceritakan kemuliaan Allah memberitakan karya tangan Tuhan. Tidak ada berita juga kata-kata, namun dengannya terpancar ke seluruh dunia. Hai percaya jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Taurat Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Perintahnya pun murni, menyenangkan hati. Kasih dan kuasanya, bumi pun bergetar. Dia pelindung dan perisai selamanya. Hai percaya hidupnya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Silakan. Mari kita berdoa. Pagi ini Tuhan kami berhimpun, kami bersyukur karena kami boleh kembali mengenang karya kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang telah bangkit, memulihkan kehidupan kami, membarui hidup kami dan merengkuh kami dalam kasih-Mu. Dalam itu semua Tuhan kami senantiasa rindu untuk menggumulkan firman-Mu. Oleh karena itu, sapalah kami melalui firman yang akan diberitakan. Teguhkanlah kami, hiburkanlah kami Tuhan, melalui firman yang akan kami gumulkan bersama. Bila kami boleh kembali mengenang kasih-Mu, dan kami boleh menyatakan itu di dalam kehidupan kami hari-hari. Pakailah hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini. Tolonglah dan mampukanlah dia. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun
yang takut akan Dia, dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika Ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang apa yang terjadi di seluruh tanah orang Yahudi, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kamilah saksi-saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di negeri orang Yahudi maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dengan menggantung Dia pada kayu salib. Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan Dia menampakkan diri. Ayat ke-41, bukan kepada semua bangsa itu, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa itu dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwa Sang
ini pintu gerbang Tuhan. Puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan ini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Pembacaan surat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus, yang adalah hidup kamu, tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil kita saat ini akan dilakukan melalui visualisasi. Jadi Bapak Ibu Jemaat tidak perlu berdiri. Berdasarkan Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Hari Sabat telah berlalu. Kesedihan masih menyelimuti hati Maria Magdalena dan yang lain. Hingga pagi itu, sebelum matahari menyapa, di antara kabut menyambut sang fajar, mereka bergegas pergi ke kubur Yesus. Jangan takut, mendekatlah. Aku tahu engkau mencari Yesus yang disalibkan itu, namun Ia tidak di sini. Ia telah bangkit seperti apa yang telah dikatakannya. Lihatlah.
pergilah segera dan beritakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Engkau akan menemukannya di Galilea. Salam bagimu. Jangan takut. Pergilah dan kabarkanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea untuk melihat aku. Karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, manusia yang berlumuran dosa. Yesus telah mengorbankan dirinya. Ia dihina, disiksa dengan keji hingga rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dengan kebangkitannya, kuasa dan kebesarannya telah dinyatakan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang boleh membaca, mendengarkan, dan juga menyatakannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ngantuk? Kita bersyukur sekali hari ini kita masuk pada Minggu Paskah, kita kembali merayakan dan mengenang karya Kristus yang menyelamatkan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya berita Paskah itu pada awalnya adalah sesuatu yang eksklusif bagi orang-orang Israel. Jadi pada awal-awalnya kalau kita mau menggumulkannya dengan sungguh, kalau Bapak Ibu Saudara baca Perjanjian Baru sampai kepada Kisah Para Rasul misalnya gitu ya, kita akan melihat bagaimana berita Paskah ini sebenarnya sangat eksklusif ditujukan kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, karena memang konsep Mesias hadirnya di sana. Kita sebagai orang Indonesia itu tidak terlalu mengenal, paling pun ada istilah Ratu Adil gitu ya, yang pernah kita dengar misalnya itu dalam. Tapi konsep Mesias sendiri sebenarnya hanya milik orang Israel. Terlebih Tuhan hadir dalam pribadi sebagai orang yang berlatar Yahudi. Dia disebut sebagai guru, sebagai rabi, dan bahkan 12 muridnya juga orang Yahudi. Mayoritas pengikutnya pun juga orang-orang Yahudi, kecuali perwira Romawi, kalau Bapak Ibu Saudara ingat, yang anak buahnya disembuhkan Tuhan. Nah, terus juga ada siapa lagi? Perempuan Kanaan yang anaknya disembuhkan ketika mengalami kerasukan, yang Tuhan ngomong, nggak baik lah kalau roti untuk anak-anak itu diberikan kepada anjing-anjing. Itu juga bukan orang Yahudi gitu ya, dan perempuan Samaria. Sebenarnya kalau kita mau jujur,
hampir semuanya karya Allah itu dinyatakan di komunitas, di lingkungan yang sangat kental dalam nuansa keyahudian. Tapi sebenarnya ada satu hal yang menjadi berbeda, Bapak Ibu Saudara. Ada satu hal yang menjadi sesuatu yang mau Tuhan tunjukkan, sebuah hal yang sangat bermakna sebenarnya, dan kita baca di dalam Injil yang tadi divisualisasikan adalah tentang daerah Galilea. Bapak Ibu Saudara, Galilea itu jangan dianggap sebagai satu kota. Galilea itu sebenarnya gambarannya seperti kalau Indonesia dulu tuh karisidenan. Jadi kumpulan beberapa kota. Ada Kana, kalau kita menyebut kota Kana berarti apa? Kisah air jadi anggur toh, di pernikahan gitu ya. Ada Kapernaum, ada Nazaret, ada Betsaida, dan beberapa wilayah di sekitarnya itu. Nah, apa yang spesial dari wilayah Galilea ini? Yang spesial, dia sedikit banyak sebenarnya sungguh berbeda dengan daerah Yerusalem yang bisa dikatakan pure orang Yahudi. Galilea itu lebih berwarna orang-orangnya. Enggak cuma orang Yahudi saja. Galilea, tempat di mana Kristus menyatakan karyanya, menyatakan kasihnya, itu adalah sebuah tempat dan komunitas di mana semua orang ada orang-orang yang beragam sekali. Baik orang Yahudi, orang-orang di luar Yahudi pun hidup di Galilea. Dari tempat ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa merenungkan demikian. Bahwa Kristus menghendaki bahwa ternyata sebenarnya, ini menurut apa yang saya renungkan gitu ya, ia pun menghendaki bahwa keselamatan itu sebenarnya tidak hanya untuk orang Israel saja. Keselamatan yang dinyatakannya tidak hanya untuk orang-orang Yahudi, komunitas yang dikenal oleh para pengikutnya. Tetapi dengan dia menyatakan diri dan kembali ke Galilea, Tuhan mau menghendaki bahwa keselamatan ini menjadi sesuatu hal yang bisa dinikmati, dirasakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Dan ini juga ditegaskan di dalam teks leksionari kita hari ini ketika di dalam Kisah Para Rasul, yang tadi kita baca tadi adalah itu bagian dari perjumpaan Petrus dengan Kornelius, Bapak Ibu. Petrus kita tahu bersama adalah seorang Yahudi yang begitu taat. Bahkan dalam penglihatan yang dilihatnya, Petrus diingatkan oleh Allah bahwa nggak ada yang perlu dibeda-bedakan antara Yahudi dan bukan Yahudi. Dan oleh karena itulah Petrus akhirnya tunduk mendatangi Kornelius, dan Kornelius yang luar biasa bersama dengan seisi rumahnya, ia bertobat. Dari namanya saja kita tahu dia bukan orang Yahudi dan dia adalah orang Romawi. Lalu apa yang bisa kita gumulkan hari ini, Bapak Ibu Saudara? Apa yang bisa kita gumulkan dan renungkan dengan tema kita hari ini adalah kebangkitan Kristus membarui ciptaan. Dari dua teks Alkitab ini kita belajar bahwa Kristus menghendaki bahwa setiap orang yang merasakan keselamatan itu harus bertumbuh seperti Petrus, dibaharui pemikirannya. Orang-orang yang menerima keselamatan harus benar-benar membuka pikirannya lebih luas dan tidak lagi menggunakan cara-cara pemikiran yang lama, seperti juga yang dikatakan di dalam Kolose tadi. Dan sekaligus juga kita diajak, ketika kita diajak memiliki terbuka pikiran kita, maka yang terpenting adalah belajar dari apa yang dikatakan dan ditunjukkan dari kebangkitan Kristus, bahwa tidak ada lagi yang lebih eksklusif antara satu dengan yang lain. Nggak ada lagi yang lebih spesial dan yang lain biasa saja, tetapi di dalam keselamatan Kristus semuanya berhak menerima. Tapi memang kita harus akui, dulu iman Kristen itu
banyak fokus pada sisi antroposentrisnya, Bapak Ibu Saudara. Antroposentris itu yang berbicara lebih banyak fokus kepada manusianya. Manusia kita-kita ini yang menjadi pusat pembicaraannya. Makanya keselamatan selalu hanya dibicarakan sebagai untuk manusia, gitu ya. Yang diselamatkan itu manusia, yang dipulihkan itu manusia, gitu ya. Yang mendapatkan kebaikan-kebaikan itu manusia, gitu. Itu antroposentris. Teologi kekristenan yang memang dibangun dulu. Tetapi semakin ke sini kita melihat bahwa pergumulan teologi hari ini tidak lagi antroposentris, tapi menjadi kristosentris, yang maksudnya adalah menempatkan Kristus sebagai pusatnya. Nah, ini membawa implikasi yang sebenarnya cukup besar. Ketika kita berbicara tentang Kristus sebagai pusat dari pergumulan teologi kita dan berbicara tentang keselamatan, maka ketika kita berbicara tentang kebangkitan Kristus yang membarui ciptaan, maka bukan manusia saja yang kita bicarakan lagi. Keselamatan dan yang dibaharui, maka dengan konsekuensi kita berfokus bergeser pada kristosentris, maka bukan hanya manusia saja yang merasakan itu. Seluruh ciptaan. Nah, cuman diskusinya ini menarik Bapak Ibu Saudara. Saya pernah mengikuti sebuah ujian percakapan pendeta yang membahas tentang ini. Ada satu pertanyaan dari utusan gereja tuh yang lucu pertanyaannya dan itu menggelitik. Loh, Pak, kalau kita ini bicara kristosentris, terus kita ini menganggap sama antara manusia dengan ciptaan yang lain, anjing saya berdosa dong ya berarti. Anjing saya diselamatkan dong ya. Dan yang lucu, rekan pendeta ini kaget dengan pertanyaan itu. Saya pun yang menjadi notaris, waduh, masa saya sama anjing saya gitu ya? Sama-sama berdosa dan diselamatkan? Saya kok nggak terima ya gitu ya? Itu menunjukkan dan menimbulkan sebuah diskursus baru ketika kita berbicara tentang kristosentris. Dan ketika pertanyaan-pertanyaan itu muncul, ya memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Karena pada dasarnya kita sudah sangat lama diberikan bangunan teologi, pemaknaan teologi bahwa hanya manusia saja yang selamat. Kita tidak pernah lagi berbicara tentang alam, tentang hewan, tidak pernah kita berbicara tentang itu. Tapi bukan berarti lalu kita menyamakan diri kita dengan ciptaan yang lain. Tidak, bukan itu. Justru ketika kita berbicara tentang kristosentris, kita menempatkan Kristus sebagai pusat kabar baik itu, keselamatan itu, maka kita harus memaknainya bahwa seluruh ciptaan itu harus punya dan merasakan damai sejahtera. Dan kita sebagai rekan sekerja Allah, kitalah yang diajak untuk menyatakan itu. Menyatakan damai sejahtera tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga pada ciptaan yang lain. Tema Paskah hari ini, tahun ini, berbicara tentang ekologi, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di bawah, ada banner yang besar, panitia sudah merumuskan ada banyak kegiatan, misalnya mengumpulkan botol plastik agar tidak menjadi sampah yang merusak. Bahkan Bapak Ibu Saudara diajak untuk mengumpulkan minyak bekas yang seringkali jadi limbah. Bapak Ibu Saudara itu bawa ke SPBU itu bisa jadi duit sekarang. Diolah lagi. Dan juga kita diajak untuk menyadari bahwa ada banyak kerusakan lingkungan yang akhir-akhir ini terjadi. Dan kita harus justru akui, bukankah mayoritas kerusakan-kerusakan yang terjadi di lingkungan kita, di alam kita, bukankah karena perilaku kita justru? Kita orang-orang yang mengaku dan mendaku diri diselamatkan, justru malah membawa kehancuran.
Orang-orang yang merasa kita diselamatkan ini merasakan damai sejahtera Allah, tapi justru tindakan kita seringkali merusak alam. Seringkali yang dipakai landasannya apa? Di Kejadian. Loh, Mas Kris kan sama Tuhan Allah disuruh kuasailah bumi, gitu tak? Nah, apakah lalu menguasai itu merusak, Bapak Ibu Saudara? Lalu apakah lalu ketika kita berbicara tentang Paskah ini kita hanya sekedar, weh kita selamat gitu ya. Tapi kita membiarkan alam kita rusak. Itu menjadi sesuatu hal yang tidak relevan dan tidak sejalan dengan baik. Kita merasa kita selamat sendiri, tapi di sisi lain tangan kita merusak alam. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu Saudara. Ketika dulu Bapak Ibu Saudara kecil, ngelihat capung sama kunang-kunang itu lah yuk gampang tuh ya. Dulu ketika saya di Kediri, kalau malam habis hujan gitu tuh lihat kunang-kunang tuh gampang sekali. Bahkan bisa ditangkap, ditaruh di toples gitu tuh, beberapa ditaruh di kamar tuh, gelip-gelip gitu. Abang sekarang nyari coba. Bapak Ibu Saudara kelilingi Tangerang Selatan kayaknya nggak nemu gitu kan. Atau capung misalnya. Atau bahkan kita berbicara tentang banjir. Seumur-umur hidup saya nggak pernah saya mengalami banjir. Tahun lalu saya mengalami. Bahkan Bapak Ibu Saudara pun bingung gitu ya. Bagaimana Pastori Sarwa Indah yang nggak pernah kena banjir, kebanjiran. Coba. Tadi sore, calon pendeta GKI Pamulang yang saya bimbing proses kependetaannya ngirim video. Dia juga kebanjiran. Dia bilang, ini janggal sih kak, kapok kok tak bilang itu. Orang Gresik biasa kekeringan, kamu sekarang di Pamulang kena banjir, tak bilang gitu. Ada banyak hal yang berubah. Dan kita harus akui bersama, tangan-tangan kita yang salah satunya membuat itu. Lalu bagaimana kita menggumulkan Paskah ekologi ini Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita menggumulkan betul ketika kita dibaharui sebagai orang-orang yang mendapatkan keselamatan, tapi juga sekaligus juga kita diajak membaharui kehidupan kita. Tidak usah muluk-muluk. Kalau kita berbicara tentang global warming gitu ya, kejauhan. Tapi mulailah dari lingkungan kita. Hal yang sederhana, mari mulai pilah sampah. Mari jaga lingkungan kita dengan memilah sampah. Kita harus ingat betul Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini Tangsel masih belum beres masalah sampah. Ya walaupun ya mungkin Bapak Ibu Saudara juga mengalami seperti yang kami alami di Pastori. Sudah dibungkus baik-baik gitu ya sampah ya. Ditata biar enggak bau. Orang dengan entengnya frek gitu ya. Diambil lagi gitu kan. Padahal udah saya pinggirin. Plastik-plastik sendiri, yang sampah rumah tangga sendiri. Tetap frek. Kasihan tukang sampahnya kan akhirnya. Ya walaupun ada hal semacam itu. Atau setidaknya mari kurangi konsumsi energi kita Bapak Ibu. Hari ini kita di tengah persoalan serius dengan kemungkinan kelangkaan BBM karena peperangan itu. Saudara-saudara kita di negara yang lain bahkan sudah mengalami harus WFH karena nggak ada lagi BBM. Nggak bisa beraktivitas karena ada banyak keterbatasan. Bukankah itu karena tangan-tangan kita sendiri yang merusak alam? Yang terus-menerus memuaskan ego kita karena dengan perang dan sebagainya dan sebagainya. Lalu bagaimana kita menyatakan damai Allah kalau kita masih menjadi orang-orang yang sangat egois? Hanya merasa kita sendiri yang selamat. Dan kita tidak peduli kepada lingkungan. Maka dari itu, mari mulai dengan hal-hal yang kecil. Dengan sampah. Dengan limbah yang kita hasilkan. Dengan penghematan-penghematan yang bisa kita lakukan. Mari kita kerjakan itu. Bila memungkinkan, tanamlah pohon lagi. Semakin hari, Ciputat semakin panas, Bapak Ibu Saudara.
Bahkan salah satunya alat live streaming kita jebol karena overheat. Kalau Bapak Ibu Saudara kemarin melihat di WhatsApp grup tidak bisa live streaming itu karena alat kita jebol, karena overheat. Enggak dinyalain. Tapi karena saking panasnya ruangan ini ketika tidak dipakai, alatnya jebol. Bayangkan, mau sampai kapan? Mungkin saja apa yang kita lakukan tidak memberi dampak secara luas, secara umum sampai kota Tangerang Selatan jadi dingin, enggak. Tapi setidaknya mulailah dari lingkungan kita sendiri, Bapak Ibu. Mari menyatakan kepedulian. Mari nyatakan apa yang baik kepada hewan-hewan, kepada tumbuhan, dalam segala hal ketika kita bersyukur karena kita sudah diselamatkan. Sehingga damai sejahtera itu menjadi sesuatu hal yang lebih utuh. Kita tidak mengalami sebuah hal yang bertentangan. Kita merasakan dan mengharapkan damai, tapi lingkungan kita rusak. Tidak bisa kita. Tetapi di dalam Paskah kita hari ini kita diajak dan diingatkan kembali. Ketika kita menantikan dan merasakan damai sejahtera Allah, kita merasakan dan merayakan keselamatan itu. Mari juga rayakan itu bersama dengan seluruh ciptaan. Dengan segala hal yang bisa kita lihat, dengan segala hal yang bisa kita kerjakan, dan sebagai tanggung jawab kita menjadi rekan sekerja Allah. Alam kita butuh kita, Bapak Ibu Saudara. Tangan kita perlu kita tahan untuk tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Bukan berarti alam itu tidak boleh dikelola, dimanfaatkan. Tentu sangat boleh. Tetapi harus bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dan kembali lagi, mulailah dari rumah kita masing-masing. Mulailah dari rumah-rumah kita masing-masing menjadi rumah-rumah yang bisa dinikmati dengan sejuk, dinikmati dengan syukur, dengan keindahan alam. Syukur-syukur alamnya bisa balik. Saya jujur bersyukur sekali di sekitar Pastori ada banyak pohon. Sekitar 2 tahun belakangan ini mulai banyak burung-burung lagi. Setelah ada larangan perburuan burung. Jadi kadang pagi-pagi itu saya beli makan burung itu saya sebar di halaman itu dan burung-burung itu turun makan-makan. Ya, cuman masalahnya nanti dikejar dogi saya gitu berapa kali. Saya pengen lihat burung-burung itu, dobi tiba-tiba aduh, mati satu gitu ya. Ya tapi itulah kehidupan kita. Mari kita rawat dengan sukacita. Mari kita jaga dengan sebaik mungkin dan mari bersyukur bersama dengan alam. Ketika keselamatan yang Tuhan nyatakan kepada kita memulihkan kehidupan kita. Tuhan berkati. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Kita berdoa. Engkau ya Bapa, memukul, menghajar, dan mendidik kami.
Engkau ya anak domba yang sudah disembelih sejak dasar bumi diletakkan. Biarkanlah agar dagingmu, agar darahmu menjadi benar-benar makanan bagi kami. Terima kasih atas pengorbananmu. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, karena ke dalam gereja ini Engkau memberikan orang-orang yang berkumpul, manusia-manusia yang sepakat untuk bersekutu memuji Engkau. Terima kasih atas bayi-bayi yang Engkau berikan kepada persekutuan ini. Terima kasih atas anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja dan pemuda-pemuda, pegiat-pegiat dan komisi-komisi, majelis dan pendeta ya Tuhan, terima kasih. Ada banyak fasilitas juga yang Engkau berikan kepada kami. Ada kerjasama dengan Sekolah Nusa Indah dan kelas-kelasnya yang boleh kami pakai. Ada juga pastori dan ruangan ini yang Engkau berikan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mempunyai sebidang lahan di Dusun 3 ya Tuhan, yang kami rencanakan untuk dibangun sebuah gedung gereja. Sekarang tim pembangunan sedang bekerja untuk mendekati orang-orang yang ada di sekitarnya. Kiranya jawara-jawara dan penduduk yang ada di sekitarnya boleh berdiskusi dengan tim pembangunan, dan di dalamnya ada kesepakatan dan ada kemauan untuk memberikan izin kepada kami, memberikan izin kepada tim pembangunan agar pada saatnya nanti kelak boleh berdiri gedung gereja di Dusun 3 ya Tuhan. Allah Bapa dalam surga, agar juga seluruh keberadaan daripada gereja ini boleh mendukungnya. Di dalam tenaga, di dalam doa, dan juga kami boleh menyumbangkan harta kami di dalamnya Tuhan. Allah Bapa dalam surga, juga biarkanlah agar pemerintah boleh mendukungnya ya Tuhan. Agar kami boleh, apabila ada gereja di sana ya Tuhan, kami boleh beribadah dalam keadaan baik dan didukung juga oleh pemerintah. Allah Bapa dalam surga, kami menyampaikan permintaan kami di dalam satu nama, anak-Mu Yesus Kristus. Kami melanjutkan syafaat kami, Tuhan. Kami juga bersyukur bila saat ini kami boleh merayakan kembali Paskah. Kami boleh merayakan kembali ketika Tuhan menyatakan keselamatan dan penebusan dosa bagi kami. Bila Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu yang terkasih, boleh juga belajar menyatakan damai sejahtera seperti yang Tuhan anugerahkan kepada kami, kepada lingkungan kami. Kami hidup bersama dengan hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan, yang mana sebenarnya mereka juga Tuhan anugerahkan untuk kehidupan kami, agar lebih baik dan berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, ajarlah kami untuk juga menghargai keberadaan mereka, merawat keberadaan mereka dengan bertanggung jawab, dan kami boleh bersama-sama hidup di dalam harmoni bersama dengan alam. Dan kami boleh bersama-sama merasakan damai sejahtera dari Allah. Dan kami boleh bersyukur bahwa segala yang Tuhan ciptakan itu memang baik adanya. Ajarlah kami untuk senantiasa setia menyatakan itu. Ajarlah kami untuk senantiasa boleh menyuarakan dan berjuang untuk hal ini semua. Di tengah segala keterbatasan kami, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Kami pun juga ingin berdoa untuk saudara kami Tuhan, yang hari ini, dalam minggu-minggu ini, boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami berdoa untuk Ibu Petra Utagalung, Ibu Catherine Pakpahan, Bapak Tommy Indra Kesuma, Bapak Saud Pasaribu, Bapak Aristo Edward Pangaribuan, dan Saudari Tesalonika Krisna Wulandari. Tuhan kiranya berkati saudara kami yang boleh merayakan pertambahan usianya,
Biarlah mereka juga boleh diingatkan dan juga diteguhkan kembali bahwa keselamatan sudah mereka dapatkan dan mereka boleh bersyukur untuk kehidupan yang dijalani. Tak lupa juga Tuhan, kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Mami Palon, Ibu Hana Panjaitan, Bapak R.C. Siagian, Ibu Rusina Limbong, Mas Saraya Jaya Sumadi, Bapak Rafles Simamora, Ibu Elizabeth Nau, Ibu Irna Kurniarini Syadari, Ibu Yulia Kristianti, anak Eleanora Elizabeth Helen Uria, Ibu Petra Huta Galung, Bapak Victor Manurung, Saudara Oki Willy Kurnia, Bapak Ronika Nevo Sembiring, Ibu Honyatlan, Bapak Wahyu Hidayat, Ibu Yohana Triani, Ibu Tambunan, Bapak Slamet, dan juga Ibu Maria Magdalena. Pun bagi saudara-saudara kami yang lain yang belum tertulis dalam warta, tapi kami mengingat mereka, Tuhan kiranya melawat dan memulihkan. Tuhan berkati dalam segala upaya yang dilakukan bersama dengan tim dokter pun juga dengan keluarga. Biarlah itu semua boleh menjadi jalan pemulihan bagi saudara kami. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam segala aktivitas yang kami kerjakan hari demi hari, dalam pekerjaan kami, usaha kami, studi kami, ataupun juga kami sudah masuk ke masa pensiun. Bagi saudara kami yang masih mencari pekerjaan, menggumulkan keluarga, merindukan kehadiran anak, pun juga segala pergumulan yang kami hadapi. Kami menyerahkan itu semua di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami boleh membarui hidup kami. Kami boleh dipulihkan kembali, kami boleh diteguhkan. Dan di dalam itu kami boleh terus memperjuangkan kehidupan kami sebagaimana mestinya. Biarlah kami mengingat kebaikan-Mu, sehingga di dalam setiap langkah yang kami kerjakan kami tidak patah arang, baik sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan di GKI Sarwa Indah ini. Biarlah karya kasih Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan kami, dan dalam segala hal yang kami kerjakan kami boleh juga membawa itu dan menjadi sesuatu yang kami kerjakan dan upayakan. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya berkati untuk saudara kami yang beberapa waktu lalu menjadi korban gempa di Pulau Sulawesi. Tuhan kiranya berkati mereka yang saat ini sedang berpulih ketika mereka menjadi korban bencana. Pun juga bagi saudara kami di lingkungan Tangerang Selatan yang mengalami banjir, Tuhan kiranya berkati mereka, jaga mereka, berikanlah kekuatan dan kesehatan. Biarlah kami sebagai saudara-saudara sebangsa dan setanah air boleh menyatakan perhatian kami dan dukungan kami melalui hal-hal yang bisa kami lakukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk dunia kami, di mana kami tinggal ini. Kami sungguh prihatin dengan peperangan yang masih terus berkecamuk di banyak tempat. Ada banyak orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban. Ada banyak orang-orang yang hanya ingin memuaskan ego mereka semata dan dengan mudah mengorbankan saudara-saudaranya. Kami sungguh berdoa untuk para korban perang Tuhan. Biarlah mereka Tuhan hiburkan, Tuhan teguhkan. Biarlah mereka boleh terus melanjutkan hidup. Dan bagi yang meninggal, kiranya Tuhan juga memberikan penghiburan pada mereka. Kami pun juga mohon Tuhan menegur dan mendidik para pemimpin-pemimpin dunia yang terus-menerus ingin memuaskan ego mereka. Biarlah melalui kasih-Mu mereka diubahkan dan dibarui. Melalui peristiwa Paskah ini, mereka bisa menghentikan perang yang sebenarnya tidak perlu, yang berdampak begitu mengerikan bagi dunia di mana kami tinggal. Biarlah kami bersama-sama boleh menyatakan damai sejahtera di bumi. Kami boleh sama-sama untuk menyatakan kasih kepada saudara kami, bahkan kepada orang-orang yang berbeda kepada kami. Biarlah Tuhan, kehidupan kami sebagai bangsa juga Tuhan sertai betul, sehingga apa yang kami kerjakan benar-benar membawa kami ke dalam hidup yang lebih baik, dan di dalam itu semua kami boleh memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Naomi dengan lagu Jadilah Saksi Kristus.
Persembahan. Kebangkitan Kristus menggerakkan kita untuk hidup baru. Persembahan kita adalah tanda syukur dan komitmen untuk menjadi bagian dari pembaruan Allah atas dunia. Dasar persembahan kita dari Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita di dalamnya. Bagi umat yang ingin memberikan persembahan pembangunan, dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan pembangunan, baik di lantai 1, lantai 2, dan lantai mezani, setelah kantong persembahan melewati umat. Nyanyian umat, pelengkap Kidung Jemaat 54, atas bumi nan permai. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami boleh datang di hadapan-Mu untuk membawa persembahan kami ini. Semua yang kami miliki berasal daripada-Mu. Bapa, kiranya Bapa kami mohon, berkati dan pakailah persembahan ini untuk memuliakan nama-Mu. Berkatilah setiap pribadi yang memberi dengan tulus hati, dan berkatilah juga tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita bersama-sama akan merayakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkan dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami di sini saat ini. Apakah ada tamu dari gereja? Tuhan sebesar
Kristus telah bangkit dan membuka awal ciptaan baru, dunia yang terluka menantikan kesaksian hidup kita. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Hiduplah sebagai pembawa terang dan penjaga bumi. Bersama Tuhan kami siap berkarya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Sang Pencipta yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati memenuhi saudara dengan hidup baru. Kiranya Kristus yang bangkit menjadikan saudara pembawa damai dan pemulihan. Kiranya Roh Kudus memampukan saudara merawat ciptaan dengan penuh kasih. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yang terkasih, setelah ibadah ini, panitia telah menyediakan konsumsi di rumah Ibu Dini yang berada di samping gereja. Kami mengundang jemaat semua untuk dapat menikmatinya bersama. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas makanan dan minuman yang telah tersedia buat kami. Biarlah itu semua dapat menjadi kekuatan dan kesehatan bagi tubuh kami. Kami juga berdoa untuk setiap tangan yang telah berupaya untuk menyiapkannya. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Makan. Kasih ya.